Halo para sinefilia, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Hitman Agent 47 yang dirilis pada tahun 2015. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film ini mengisahkan tentang sebuah penelitian pada tahun 1967. Pada saat itu, ada seorang peneliti yang bereksperimen ingin menciptakan mesin pembunuh. Dan eksperimen yang dilakukannya itu berhasil dengan hasil yang sempurna. Mesin itu kemudian dinamakan Agent, yang dimana para agent ini adalah sekumpulan manusia yang tidak emosional serta tidak mengenal rasa takut pada apapun. Namun eksperimen ini membuat banyak penyesalan karena eksperimen tersebut selalu memakan korban jiwa dan banyak para oknum yang menyalahgunakan agent ini. Sehingga ilmuwan yang membuat eksperimen pun memutuskan untuk menghancurkan seluruh penelitiannya. Dan akhirnya ilmuwan beserta dengan para agen pun hilang begitu saja, serta tak lama kabarnya pun sudah tidak terdengar lagi. Kemudian terlihat ada seorang pria yang bernama Anthony. Dia berusaha mencoba melakukan eksperimen yang sama, yaitu ingin menciptakan mesin pembunuh seperti agent yang nantinya akan dia gunakan untuk kepentingan pribadi dalam hidupnya. Namun beberapa kali dia berusaha, dia selalu mengalami kegagalan. Sampai dia memutuskan ingin mencari ilmuwan hebat itu. Hal tersebut dia lakukan karena ingin bertemu langsung dengannya untuk menanyakan tentang rahasia keberhasilan penelitiannya. Menurut informasi yang dia tahu bahwa satu-satunya petunjuk untuk dapat menemui ilmuwan itu adalah menemui seorang gadis bernama Katia. Dia merupakan anak kandung dari ilmuwan hebat itu. Anthony kemudian meminta Del Reygo untuk melacak keberadaan Katia. Lalu terlihat Del Reygo yang sudah berhasil menemukan keberadaan Katia. Kemudian secara tiba-tiba terjadi sesuatu yang menyebabkan Del Reygo harus dievakuasi. Karena suatu hal yang menegangkan terjadi di mana terlihat beberapa anak buahnya yang tengah dalam perjalanan mengalami kehancuran diakibatkan oleh serangan senjata dan bom. Kemudian Del Reygo pun sampai ke dalam markas milik pribadinya. Dia langsung meminta operatornya untuk segera mengecek keadaan saat ini. Namun secara mengejutkan kedua penjaga dan operatornya sudah meninggoy. Kemudian diketahui penyebab dari kegaduhan kecil yang terjadi itu dilakukan oleh satu orang pria dan pria tersebut adalah Agent 47. Dia meminta Del Reygo memberitahu lokasi keberadaan Katia. Dan apabila Del Reygo tidak memberikan informasi keberadaan Katia, Agent 47 mengancam bahwa dia akan membunuhnya. Kemudian setelah agent berhasil mendapat informasi keberadaan Katia, dia pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Namun saat Del Reygo ingin mengambil senjata miliknya, Del Reygo pun secara cepat meninggoy akibat perangkat bom yang sudah disiapkan oleh Agent 47 di tempat tersebut. Tak lama kemudian terjadilah pertempuran antara beberapa anak buah Del Reygo yang tersisa dengan Agent 47. Namun dengan skill pertempuran yang mumpuni, akhirnya Agent 47 berhasil membunuh semua anak buah Del Reygo. Di tempat yang berbeda, terlihat Anthony telah mengetahui bahwa Del Reygo telah meninggoy. Dia dengan cepat memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menemukan Katia. Namun di tempat yang berbeda juga, terlihat Katia yang sedang berusaha terus-menerus untuk menemukan keberadaan ayahnya.
Hal tersebut Katia lakukan selama berpuluh-puluh tahun untuk dapat menemukan informasi tentang ayahnya. Namun sayangnya usaha Katia selama itu belum membuahkan hasil. Kemudian saat Katia sedang berjalan santai di tengah kota, lalu tiba-tiba mendadak dia berhenti dan Katia seperti dapat melihat gambaran masa depan di dalam pikirannya. Dan benar saja, Katia memiliki kemampuan untuk melihat masa depannya sendiri. Setelah diketahui, ternyata Katia merupakan salah satu eksperimen yang dilakukan oleh ayahnya, dan ternyata eksperimennya ini lebih unggul dibandingkan dengan Agent 47. Terlihat kembali Agent 47 yang sedang memasuki sebuah kamar hotel dengan membawa tas hitam yang di dalamnya terdapat berbagai macam senjata. Kemudian setelah selesai melakukan sedikit pekerjaan mengidentifikasi wajah, Agent 47 pun kemudian memilih untuk tidur. Namun uniknya dia tidur dalam posisi duduk dengan 2 pistol yang diletakkannya tepat di sampingnya. Singkat cerita, keberadaan Katia pun akhirnya ditemukan oleh Agent 47. Katia sedang berada di dalam kamarnya dan setelah beberapa puluh tahun Katia mencari keberadaan ayahnya, tiba-tiba dia berhasil menemukan keberadaan ayahnya. Ayahnya yang merupakan ilmuwan hebat itu ternyata berada di Singapura. Setelah mengetahui hal tersebut, Katia pun langsung bergegas pergi ke stasiun untuk naik kereta menuju Singapura. Namun secara tiba-tiba datanglah seorang pria yang bernama John Smith yang mengaku akan melindungi Katia dari Agent 47. Tak lama terjadilah aksi kejar-kejaran dan pertarungan antara John Smith dengan Agent 47. Saat aksi kejar-kejaran berlangsung, mereka berdua hampir tertabrak kereta api. Namun keduanya berhasil selamat. John dan Katia yang berhasil masuk ke dalam mobil, kemudian mereka bergegas untuk segera kabur. Namun terlihat dari kejauhan Agent 47 yang belum menyerah dengan melepaskan beberapa tembakan ke arah mobil yang di dalamnya terdapat John dan Katia. Setelah dirasa aman, mereka kemudian turun dari mobil dan memutuskan untuk melanjutkan kaburnya dengan berjalan kaki. Perbincangan pun terjadi. John bercerita bahwa dia bekerja di sebuah perusahaan internasional dan dia juga mendapat tugas lain, yaitu melindungi Katia dari Agent 47. Lalu mereka berdua memutuskan untuk masuk ke dalam gedung kedutaan. Setelah berada di dalam gedung, kemudian mereka ditangkap oleh pihak keamanan yang sedang berjaga di sana. Katia pun langsung menjelaskan bahwa dia masuk ke dalam gedung tersebut karena sedang dikejar oleh seorang pria yang akan membunuhnya. Kemudian di tempat lain terlihat Agent 47 yang secara terang-terangan masuk ke dalam gedung tersebut, lalu ditahan oleh pihak keamanan. Dan terkejutnya pihak keamanan di sana saat melihat berbagai macam senjata profesional yang dibawa oleh Agent 47. Terlihat Agent 47 yang sudah berada di dalam ruangan interogasi. Mr. Sanders pun kemudian mencoba untuk menginterogasi Agent 47, tidak lain karena ingin mengetahui identitasnya. Sampai akhirnya Mr. Sanders dibuat marah olehnya, lalu dengan emosi dia memasukkan peluru ke dalam senjatanya dan mengancam untuk tidak bermain-main dengannya. Namun dengan tidak memiliki rasa takut sedikit pun, Agent 47 pun menjawab dengan santai dan memberikan ancaman balik bahwa Mr. Sanders lah yang sebenarnya sedang terkurung oleh Agent 47. Di tempat yang berbeda, terlihat Katia dan John yang berhasil melarikan diri dari gedung kedutaan tersebut dengan disusul Agent 47 yang juga berhasil melarikan diri dengan menyamar menggunakan seragam milik pihak keamanan. Lalu dari atas gedung dengan kemampuan menembaknya, Agent 47 mencoba membidik Katia dari jarak jauh dan dor.
Beruntungnya tembakan itu hanya sedikit mengenai lengan Katia. Kemudian sesampainya di hotel, John kembali bercerita bahwa dahulu dia pernah menemukan berkas milik ayah Katia di kantornya. Di dalamnya tertulis bahwa ayahnya berhasil mengubah Katia sejak kecil dengan menyuntikkan cairan eksperimen khusus ke dalam tubuh Katia. Dan Katia pun baru mengetahui ternyata itulah sebabnya dia memiliki kemampuan melihat masa depannya. Di tengah perbincangan mereka berdua, kemudian telepon pun berdering. Secara mengejutkan, tiba-tiba masuklah Agent 47 dengan melepaskan tembakan ke arah John, dan secara cepat Agent 47 pun memukul Katia yang membuat Katia langsung tidak sadarkan diri. Kemudian setelah sadar, Katia terkejut karena melihat tangannya yang terikat di sebuah kursi. Agent 47 tidak sedikit pun berniat untuk membunuh Katia. Justru kebalikannya, Agent 47 ingin menyelamatkan Katia. Karena diketahui John merupakan salah satu anak buah dari Anthony yang diperintahkan untuk menemukan keberadaan ilmuwan hebat melalui Katia. Agent 47 pun mengatakan bahwa dirinya dan Katia sejak kecil sudah berteman baik. Sampai akhirnya mereka terpisahkan karena penelitian dari ilmuwan hebat itu dihentikan. Lalu dengan cerdasnya, Agent 47 menguji Katia agar dapat menggunakan kemampuannya untuk meloloskan diri dari ikatan yang mengikat badannya. Dan di belakang Katia terlihat juga mesin penghancur yang siap menghancurkannya. Namun dengan tekanan tersebut membuat konsentrasi Katia meningkat, dan dengan tepat waktu, pada akhirnya dia berhasil meloloskan diri dari ikatan tali tersebut. Saat mereka sedang berjalan keluar, mereka dihadang oleh beberapa anak buah dari Anthony. Dan terkejutnya, di sana juga terlihat John Smith yang ternyata masih hidup. Kemudian pertempuran pun terjadi, sampai akhirnya Agent 47 dan Katia berhasil lolos dari anak buah Anthony. Agent 47 memberitahu Katia bahwa John Smith merupakan hasil sebuah percobaan dari perusahaan sindikat profesional yang dibuat begitu canggih dengan terlihat di tubuh John Smith yang dilapisi oleh titanium cair yang ditanam di dalam kulitnya, sehingga membuat tubuh John Smith sangat kebal dan anti peluru. Now, will you tell me where Litvenko is? Mereka pun kemudian bergegas pergi ke Singapura. Di tempat yang berbeda, Anthony meminta John untuk secepatnya menangkap dan membawakannya Katia ke hadapannya. Scan every entry point. Yes, sir. Singkat cerita, setelah perjalanannya menggunakan pesawat, akhirnya Katia dan Agent 47 tiba di Singapura. Dan untuk pertama kalinya, setelah berpuluh-puluh tahun, Katia bisa bertemu langsung dengan ayahnya. Kemudian ayahnya pun mengatakan bahwa tujuannya meninggalkan Katia karena untuk menghindari Katia dari bahaya. Di sela perbincangan antara Katia dan ayahnya, kemudian muncul anak buah Anthony yang berusaha untuk menembak Katia dan ayahnya. Move! Namun mereka berhasil selamat dari tembakan yang dilepaskan oleh anak buah Anthony. Kemudian mereka kabur dengan menggunakan mobil. Lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi sampai di tengah perkotaan. Anak buah Anthony melemparkan tali besi ke arah mobil Agent 47 sehingga membuat mobil itu tidak dapat berjalan lagi. Kemudian Agent 47 pun turun dari mobil dan dia berhasil menghabisi beberapa anak buah Anthony dengan menembakinya. Dan di saat ingin melarikan diri, ayah Katia berhasil ditangkap oleh John Smith kemudian dibawa ke markas milik Anthony. Di dalam markas tersebut, ayah Katia diminta untuk mengatakan apa rahasia pembuatan agen yang canggih itu. Namun dengan memegang kuat prinsipnya, ayah Katia tidak sedikit pun memberitahu rahasia pembuatannya itu.
This shit's experimental, Doc. Di saat itu juga telepon dari markas Anthony berdering, yang dimana di dalam telepon tersebut berisi penawaran dari Agent 47 yang menawarkan pertukaran antara Katia dan ilmuwan hebat itu. To be honest with you, Kemudian Agent 47 pun mengatakan bahwa rahasia pembuatan mesin pembunuh tersebut berada di daerah Katia. You want what's inside Litvenko's head. Namun semua perkataan tersebut hanyalah rencana dari Agent 47. Kemudian di atas sana terlihat Katia yang sedang menabrakkan helikopter yang dikendarainya ke atas gedung markas milik Anthony. Saat Anthony akan diamankan, terlihat Agent 47 pun sudah berada di markas Anthony. Dan terjadilah adu mekanik antara Agent 47 dengan John Smith. John yang memiliki tubuh titanium membuat Agent 47 sedikit kesulitan untuk mengalahkannya. Namun di balik kelebihan pasti ada kelemahan. John memiliki satu kelemahan, yaitu listrik. Sampai akhirnya ketika ada celah, Agent 47 pun berhasil membuat John Smith tersetrum. Kemudian di tempat yang berbeda terlihat Anthony membawa ilmuwan hebat itu untuk melarikan diri dari markas tersebut menggunakan helikopter. Katia dan Agent 47 pun langsung menggunakan lift untuk dapat dengan cepat sampai ke atas gedung. Sesampainya di atas, mereka berdua langsung menembak satu demi satu anak buah dari Anthony. Namun sayangnya ayah Katia berhasil dibawa kabur oleh Anthony. Tidak semudah itu untuk bisa membawa kabur ilmuwan hebat. Dia ternyata membawa sebuah bom yang ditanam di inhaler miliknya. I doubt you'll understand. Doesn't matter. Sehingga Anthony dan ilmuwan hebat itu pun tewas bersama akibat dari ledakan bom yang dibawa oleh ilmuwan hebat itu. Namun diketahui, Agent 47 ternyata ditugaskan untuk membunuh Anthony dan juga Katia. Target. Leclerc. Karena Agent 47 tidak tega membunuh Katia, akhirnya dia melanggar perintahnya dan tanpa mereka sadari, atasan dari Agent 47 juga mengirim seseorang agent lain untuk membunuh Katia dan Agent 47. Ternyata agent lain itu adalah Agent 48 yang merupakan penyempurnaan dari Agent 47 yang sudah ditingkatkan, dan faktanya ternyata agent-agent yang mempunyai kemampuan itu bisa dilihat dari 4 kode urutan nomor yang berada di belakang kepalanya. Dan film pun selesai. Itu tadi rangkuman alur film Hitman Agent 47. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ya ke semua rekan kalian. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video-video terbaru dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik, and see you!